Seorang anak berusia 5 tahun tewas dibunuh oleh seorang remaja tetangganya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Pelaku mengaku membunuh korban karena terinspirasi oleh film horor. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah mengirimkan bantuan hukum untuk pelaku. KPAI menginginkan pelaku untuk menjalani pengobatan dan asesmen dibandingkan dengan mengirimnya ke penjara. Anak berusia 5 tahun, korban pembunuhan oleh tetangganya yang berusia 15 tahun dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak pada Sabtu siang. Jasad korban dimakamkan usai divisum di RSCM untuk kepentingan penyelidikan. Pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan cara yang keji di rumah pelaku di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, hari Kamis lalu. Keluarga korban mengaku kalau pelaku sudah mengenal dekat korban yang hampir setiap hari bermain di rumahnya. Iya, dia sangat dekat banget, Bu. Soalnya ibunya itu bekerja di rumahnya. Ibunya siapa? Karena setiap ibunya korban itu kerja sama ibu pelaku. Oke. Kesehariannya jadi setiap hari dia di situ suka main sama adik tirinya. Ibunya juga nggak nyangka kalau di situ udah dicari seharian. Korban yang semula dikira hilang diculik, akhirnya diketahui sudah tak bernyawa setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya. Menurut pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku membunuh korban karena terinspirasi film bertema pembunuhan yang selalu ditontonnya. Sadar, karena saya tanya, kamu melakukan ini ngerti nggak? Ngerti, Pak. Aha. Jadi pada saat dia melakukan itu, kamu kok bisa masukkan dalam bak? Dia jawab, saya terinspirasi dari film. Saya pernah nonton film cara membunuh orang dengan memasukkan ke dalam air. Seperti kayak gini saya praktekkan. Jadi memang saya tanya juga, apakah kamu suka nonton film-film itu? Dia bilang, saya suka nonton film horor, termasuk film Chucky, itu yang boneka horor itu dia suka. Dan bahkan gambar-gambarnya dia ada gambar-gambar tokoh film horor yang ditemukan di buku-bukunya dia. Kenapa dia melaporkan diri? Dia pengen menunjukkan bahwa saya bisa melakukan hal seperti ini. Jadi dia datang ke polsek, kemudian dari polsek dibawa ke rumahnya dan tunjukkan bahwa itu benar apa yang dilakukan dia. Menurut ahli psikologi forensik, Reza Indragiri, diduga apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban bukan hanya karena faktor perilaku saja, melainkan bisa saja terjadi karena ada kelainan bawaan pada fungsi otak si pelaku. Saya tidak sedang mendiagnosa anak ini karena saya belum pernah bertemu dengan dia. Ya. Tapi perilakunya sebagaimana yang diberitakan oleh media mengingatkan saya pada hasil penelitian yang berujung pada simpulan ini adalah psikopati. Kalau anak-anak disebut sebagai callous unemotional. Ya. Apa akar dari segala akar psikopati? Riset Mutakhir mengatakan lebih dari sekedar sebab musabab pada lapisan perilaku, lebih daripada sekedar lapisan kepribadian, ini sudah sampai pada anatominya, yaitu otak manusia. Riset itu menyimpulkan bahwa otak orang-orang yang disebut memiliki indikasi psikopati pada bagian tertentu memang tidak merespon. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Putu Elvina menegaskan kalau pihaknya telah mengirimkan bantuan hukum kepada pelaku. Elvina menambahkan kalau KPAI menginginkan si pelaku untuk menjalani pengobatan dan asesmen dibandingkan dengan mengirimkannya ke penjara. Dalam kasus ini banyak evaluasi yang harus dilakukan, diagnosis dari aspek psikologis, dari aspek kejiwaan, dari aspek medis juga harus dilakukan dalam serangkaian alat tes, sehingga membutuhkan waktu ya untuk bicara hasil asesmen seperti ini. Toh kalaupun muncul hasilnya, maka kita berpikir bahwa pengobatan dan rehabilitasi akan lebih tepat daripada kemudian memasukkan anak dalam penjara. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah catatan dan coretan yang dibuat pelaku di buku tulis. Catatan dan coretan itu berupa curahan hati dan gambar karakter fiksi dalam film horor yang ditonton oleh pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.